Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ayuhat talaba azanallahu wa iyyakum. Nas'alullah li wa lakum khaira wal afiyah aynama kuntum insyaallah fi himayatillahi jami'an. في هذه الحصة نلتقي معنا بمادة الفقه وموضوعنا اليوم عن باب شرائط وجوب الصلاة والصلوات المسنونة. Pembahasan di materi fikih kali ini yaitu tentang syarat-syarat wajibnya salat dan salat-salat yang masnunah, salat-salat yang disunahkan. Adapun syarat-syarat wajibnya salat ini ada 3 hal. Yang pertama beragama Islam, yang kedua mencapai baligh, yang ketiga adalah berakal. Dan ini adalah batasan seorang itu dibebani untuk melaksanakan syariat atau perintah agama. Ini artinya ia dibebani kewajiban dalam beragama. Footnote yang kedua, ai idza ijtama'at hadhil umur salasa, maksudnya di sini adalah jika tergabung atau berkumpul 3 hal ini yang telah kita sebutkan tadi, Islam, baligh, berakal, maka dia telah dibebani perintah agama, dibebani kewajiban agama. Misalnya sholat dan yang lainnya. Dan ini dari cabang-cabang syariat. Wa idza lam tajtami intafut taklif. Kalau salah satu di antara ketiga ini tidak ada, maka ia tidak dibebani perintah agama. Misalan, salah satu Islam, tidak Islam, non muslim, berarti dia tidak dibebani meskipun sudah baligh, dia sudah berakal, dia tidak dibebani. Dibebani ketika dia sudah masuk Islam. Atau salah satunya baligh, dia sudah berislam, sudah berakal tapi belum mencapai baligh, ini juga dia tidak bisa dibebani perintah agama. Atau yang ketiga, berakal, Islam ya, dari lahirnya Islam, baligh ya, sudah mencapai baligh, tetapi akalnya hilang. Ketika mencapai baligh, dia akalnya hilang, artinya gila misalnya. Maka ini pun termasuk tidak bisa dibebankan kepada dirinya untuk melaksanakan syariat. Wadullu ala syartil Islam, ya, yang menunjukkan syarat dari Islam itu sendiri apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad radhiyallahu anhu ke Yaman. Seraya bersabda, "Ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Berdakwalah kepada mereka untuk bersyahadat tiada ilah kecuali Allah dan sungguhnya aku ini adalah Rasulullah, utusan Allah. Fa inhum ata'u, kalau sekiranya mereka mentaati, artinya dia sudah masuk Islam. Lidzalika fa'limhum annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawati fi kulli yawmin wa lailah. Kalau sudah mereka masuk Islam, sudah bersyahadat, maka ketahuilah, berikan informasi kepada mereka bahwasanya Allah ini sudah memberikan kewajiban, sudah memerintahkan atas mereka, kepada mereka, khamsa salawat, 5 waktu, ya, 5 waktu apa? Salat, untuk melaksanakan salat. Fi kulli yaumin wa lailah, di setiap harinya, siang dan malam. Ya. Ini menunjukkan syaratnya Islam. Adapun syarat berakal dan baligh seperti apa yang diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya dari Ali radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an salasah." Pena itu diangkat dari 3 orang.
Artinya pena di sini adalah pena yang mencatat amal baik dan buruk. Jadi pena yang mencatat amal baik dan buruk itu diangkat pada 3 orang. Yang pertama, anin naimi hatta yastaiqid, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Artinya orang yang tidur tidak bisa dijatuhi, perbuatan orang yang tidur tidak bisa dijas, ya, tidak bisa diputuskan sebagai bentuk perbuatan yang misalnya melanggar ketentuan hukum. Misalnya, contohnya orang yang tidur ketika bulan puasa, atau ketika dia sedang berpuasa, kemudian ketika tidur dia minum, ya, atau makan, maka dia tidak bisa dianggap membatalkan puasanya. Contohnya, wa anis sabiyyi hatta yahtalim, anak balita atau anak kecil yang belum balik, maksudnya di sini sobi, anak yang belum balik, hatta yahtalim, sampai dia itu mencapai balik, artinya dia sudah bermimpi. Yahtalim di sini adalah mimpi basah. Jadi orang yang sudah mimpi basah, maka dia sudah dianggap balik. Wa anil majnuni hatta yaqila, dan orang gila, ya, orang gila sampai dia itu berakal. Jadi ini 3 orang, ya, 1 orang tidur, yang 2 anak kecil yang belum balik, yang ketiga adalah orang gila. Nah, ini adalah orang yang tidak bisa dibebankan syariat ketika ke dalam keadaan 3 tersebut. Yang berikutnya, wassalawatul masnunah. Kita masuk ke salat yang dianggap sunnah. Maksudnya di sini ada sunnan muakkadan ta'kidan zaidan an ghairiha, yaitu yang dianggap sunnah dan sangat-sangat ditekankan, dan ini adalah suatu tambahan, ya, dari salat-salat yang lainnya, di lain salat-salat yang lainnya. Listiqlaliha, karena ini berbeda, terpisah dari yang lainnya, terpisah dari sholat-sholat yang lainnya, dan ini dituntut untuk berjamaah, dan insyaallah akan kita jelaskan di bab berikutnya. Khamsun, di sini ada 5. Yang pertama dan kedua idan, artinya salat Idul Adha dan salat Idul Fitri. Wal kusufan, 3 dan 4-nya adalah salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang kelima adalah salat istisqa, adalah salat minta hujan. Jadi kesemuanya ini dituntut untuk dilaksanakan dalam keadaan berjamaah. Kemudian sunnah-sunnah yang mengiringi salat fardu, wa sunanu tabi'atul lil faraid 17 rakaatan rakaatul fajri. Yang pertama 2 rakaat fajar. Jadi sunnah-sunnah yang mengiringi salat fardu sini ada 17 rakaat. Ingat, ada 17 rakaat. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum fajar atau sebelum salat subuh. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala raq'atil fajri. Tidak ada salat sunnah satupun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat ia pegang, ya, yang sangat-sangat ia pegang, kecuali 2 rakaat fajar, sebelum fajar. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian riwayat yang berikutnya, arba'u qabla dhuhri wa rak'atani ba'dahu, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Ini apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum salat fajar. Ghadah di sini adalah salat fajar. Kana yusalli fi baiti qabla dhuhri arba'an, dan beliau biasa salat sunnahnya itu ada di
rumah. Jadi sholat sunnah sebelum duhurnya itu ada di rumah 4 rakaat. Kemudian keluar bersama orang-orang untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, mengimami sholat jamaah. Tsumma yadkhulu fayusalli rak'atain. Kemudian ia masuk dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini maksudnya di sini adalah 2 rakaat maksudnya di sini adalah 2 rakaat tahiyatul masjid. Wa yazidu rak'ataini aidan ba'daha, dan kadang beliau juga menambahkan 2 rakaat juga setelahnya. Seperti yang diriwayatkan dari Imam Khamsah wa Sahih Tirmidzi an Ummu Habibah radhiyallahu anha qalat sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man shalla 4 rakaat qabla dhuhri wa 4 ba'daha harramallahu alaihi 'alan nar. Barang siapa yang melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah mengharamkan baginya neraka, alaihin nar. Wal jum'ah kadzuhur fi mamarra. Adapun sholat Jumat seperti halnya sholat duhur, karena ini sholat Jumat ini badalnya sholat duhur. Ini seperti apa yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha 4." Kalau sekiranya salat seorang di antara kalian salat Jumat, maka hendaknya ia salat setelahnya 4 rakaat. Dan diriwayat Imam Tirmidzi bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kana yusalli qabla al-jum'ah 4 wa ba'daha 4. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mana ia melaksanakan sholat sebelum Jumat itu 4 rakaat dan setelahnya juga 4 rakaat. Ini ayatul ba'azanillahu wa yakum. Selanjutnya qabla al-asri. Ini seperti apa yang diriwayatkan sebelum asar, seperti apa yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan dihasankan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri 4. Allah Subhanahu wa taala, ini Allah memberikan rahmat pada seorang yang salat sebelum asar itu 4 rakaat. Artinya ia melaksanakan salat asar 4 rakaat. Sebelum asar 4 rakaat. Wa yusalli rak'atain. Di sini maksudnya di sini adalah salatnya 4 rakaat ini 2 rakaat 2 rakaat. Dan di hadis yang lain seperti apa yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Ali radhiyallahu anhu berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asr 4 raka'atin yafsilu bainahunna bil taslim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salat asar ia melaksanakan salat 4 rakaat dipisah di antara keduanya itu dengan salam. Ya, dipisah di antara keduanya dengan salam. Wa raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Ini seperti apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin. Aku ingat, aku menjaga, atau ya di hafid itu artinya aku masih ingat dan aku mengetahui minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, 10 rakaat. Rak'atain qabla al-dhuhri, 2 rakaat sebelum duhur, wa rak'atain ba'daha, 2 rakaat setelahnya, wa rak'atain ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, fi baitihi, di rumahnya, wa rak'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya, wa rak'atain qabla salati subh, 2 rakaat sebelum salat subuh. Kana sa'atan la yudkhalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, di mana saat waktu tersebut Nabi tidak pernah meninggalkannya di sini.
Wa hadzal rakaat al-'ashra al-madhkurah, dan rakaat 10 rakaat tersebut yang telah disampaikan, yang telah disebutkan di atas, ini adalah hadis yang memberikan penguat dari hadis-hadis yang lainnya, dan ini menunjukkan kesunahannya, ya, menunjukkan kesunahannya. Wa yustahabbu ay yusalla rak'ataini khafifataini qabla salatil maghrib, dan dianjurkan untuk sholat 2 rakaat, ya, 2 rakaat ringan nih sebelum sholat maghrib. Seperti apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu berkata, jadi dulu ketika di Madinah kami, jika telah dikumandangkan adzan untuk sholat maghrib, mereka, para sahabat-sahabat ini bergegas-gegas, ya, mencari tiang, artinya di sini berjejer-jejer, ya, untuk sholat, mencari tempat sutroh, jadikan sutroh. Fayarka'una rak'atain, mereka sholat 2 rakaat, hatta innal gharib la yadkhul masjid fayasibu anna salata qad suliyat min katsri man yusalliha. Sampai orang asing yang masuk masjid, ya, pasti akan mengira bahwasanya sholat maghribnya itu sudah dilaksanakan, karena saking banyaknya orang-orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat tersebut. Ini. Kemudian al-isya ba'da wa thalathun ba'dal isya. Kemudian 3 rakaat setelah isya. Maksudnya 3 rakaat setelah isya itu adalah satunya witir. Bi wahidatin minhunna. Jadi 2 rakaat, kemudian yang satu witir. Ini seperti apa yang diriwayatkan. Ini yang dimaksud dengan setelah maghrib, sebelum maghrib. Kenapa dianjurkan untuk sholat? Ini seperti apa yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh Imam Bukhari dan Muslim. Riwayatnya dari Abdullah bin Mufaddal radhiyallahu anhu qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baina kulli adzanaini salat. Yang dimaksud di antara 2 adzan, maksudnya adzan dan iqamah ini salat, ada salat. Baina kulli adzanaini salat. Tsumma qala fi salis liman syaa. Ini bagi orang yang mau, ini yang ketiga kalinya. Maksudnya di sana adalah salat 2 rakaat. Jadi antara adzan dan iqamah. Walil hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma as-sabiq. Ini isya dan 1 witir. Ini seperti apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang telah disebutkan tadi. Dan apa yang diriwayatkan oleh Muslim juga, qala Rasulullah sallallahu al-witru rakaatun min akhiril lail. Jadi witir, salat witir itu 1 rakaat. Min akhiril lail, di akhir malam. Wa hadza aqallul witir, dan 1 rakaat ini adalah salat witir yang paling sedikit rakaatnya. Wa ausatuhu, adapun tengah-tengahnya salat witir ini 3 rakaat. Paling banyak, ya, paling banyak 11 rakaat. Jadi kalau ingin lebih banyak lagi salat witirnya, ini 13 rakaat. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dengan lafadznya dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ayyufarrigu min salatil isya ila fajr 11 rakaat. Ya. Waktu di antara salat isya dan fajar, beliau melaksanakan salat, ya, melaksanakan salat 11 rakaat. Yusallimu baina kulli raka'atain, dan dia salam, ya, salam setelah dia melaksanakan 2 rakaat. Setelah melaksanakan 2 rakaat. Wa itu ribu wahidah, dan ia witirnya dengan 1 rakaat. Fa idza sakata al-muadzinu min salatil fajri fattabi'ana lahul fajr, sampai orang yang muadzin, orang yang adzan ini berhenti, maka itu sudah menunjukkan salat fajar. Ini sudah menunjukkan waktunya fajar, salat subuh. Wajah al-muadzin qama faraka raka'atain khafifatain, kemudian ia melaksanakan salat 2 rakaat
ya, sebelum subuh. Dan diriwayat oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda, al-witru haqqun, faman ahabba ayyutira bi khamsi falyaf'al, wa man ahabba ayyutira bi thalathin falyaf'al, wa man ahabba ayyutira bi wahidin falyaf'al. Witir itu adalah suatu kewajiban, haknya Allah. Faman ahabba ayyutira bi khamsin, barang siapa yang dia suka, ya, untuk berwitir dengan 5 rakaat, maka kerjakan. Barang siapa yang dia suka witir dengan 3 rakaat, maka kerjakan. Barang siapa yang ia suka witir dengan 1 rakaat, maka kerjakan. Ya. Selanjutnya kita masuk ke bab berikutnya, salasun nawafil muakkadat. 3 salat sunnah yang sangat-sangat dianjurkan, ya, tetapi ini tidak dituntut untuk dilaksanakan dalam keadaan berjamaah. Ay ba'da nawafil allati tatlabu fiha al-jamaah wa nawafil rawatib tabi'a lil faraid li fadilati jamaah fil aula wa irtibat tsaniyah bil fariidah wa nawafil jama' nafila wa ya bi ma'na masnun wal mustahab. Dan ini setelah nafilah atau sholat sunnah yang dituntut untuk berjamaah, dan nafilah atau sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Yang pertama adalah sholatul lail. Ini adalah sholat malam. Diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai salatun afdal, salat apa yang lebih utama? Ba'dal maktubah, setelah salat fardu. Qala salatu fi jawfil lail, salat di tengah malam. Ini maksudnya adalah salat malam, salat lail. Wa tusamma qiyamul lail, kenapa yang disebut salat qiyamul lail wa tahajjud? In fa'alta ba'da naum, jika kalian itu melaksanakannya setelah tidur. Seperti apa yang difirmankan Allah Ta'ala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, surat Al-Isra ayat 79. Kemudian berikutnya adalah salatu ad-duha, salat duha. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ausani khalili bisalasin, kekasihku, maksudnya di sini adalah Rasulullah, memberikan wasiat kepadaku dengan 3 hal. Siyamu salasa ayyam min kulli syahrin, puasa 3 hari di setiap bulan, maksudnya di setiap ayyamul bid, artinya puasa 3 hari di hari-hari bid atau di tengah bulan. Wa rak'atai duha, 2 rakaat salat duha. Rakaat duha, 2 rakaat salat duha. An utira qabla an anam, witir sebelum tidur. Atau maksud di sini ada salat witir. Wa aqallu rakaatan, dan paling sedikit salat duha ini adalah 2 rakaat seperti apa yang disebutkan dalam hadis di atas. Adapun paling banyaknya, ya, jadi boleh sholat duha lebih dari 2 rakaat, maksimal ini 8 rakaat. Ini maksimal 8 rakaat. Seperti apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dengan lafadznya di dalam hadis Ummu Hani radhiyallahu anha, bahwasanya lamma kana amal fath, ketika tahun penaklukan kota Makkah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi'a'la Makkah, dan ini di tempat daerah tinggi, yang tinggi di kota Makkah. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila uslihi fasatara alaihi al-Fatimah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi, kemudian
Fatimah itu menutupinya. Tsumma akhadha thawbahu wal tahafa bihi tsumma shalla. Kemudian beliau itu menutup mengambil pakaiannya dan menggunakan pakaiannya tersebut. Tsumma shalla thamaniya rakaat subhatan duha. Kemudian beliau melaksanakan sholat 8 rakaat untuk sholat duha. Ini maksudnya sholat duha. Wal afdal ayyufasil baina kulli rakaatain, dan lebih utamanya untuk dipisah 2 rakaat maksudnya di sini. Ya. 2 rakaat. Seperti apa yang diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat yaumul fathi subhatat duha 8 rakaat, salat di ketika penaklukan kota Mekah, salat duhanya ini 8 rakaat, dan yusallimu, ia melaksanakan salat itu 2 rakaat dengan 1 salam, 2 rakaat dengan 1 salam setiap di 8 rakaat tersebut. Wa waktuha min irtifa'i syamsi hatta zawal, dan waktunya kapan? Waktunya ketika matahari itu sudah meninggi, ya, sudah meninggi hingga az-zawal. Artinya zawal di sini sudah masuk ke salat duhur. Wal afdal fi'luha inda mudir rubu'an nahar. Ini ketika, dan paling utama untuk melaksanakan salat duha ini adalah ketika rubu'an nahar, matahari itu sudah capai 1/4 siang. Dan diriwayatkan Muslim dan yang lainnya dari Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu berkata, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba wa hum yusalluna duha. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang keluar ke kota Quba dan ia mendapati ahli Quba ini melaksanakan salat duha. Faqala salatul awabina idza ramidatil fisalu min duha. Al-awwab jamak min awabin, jamak min awwab, wa raji'u ilallah, artinya orang-orang yang kembali kepada Allah. Wassalatul awwabin idza ramidat al-fisal. Ramidat al-fisal, artinya ramidat al-fisal itu tanahnya itu sudah mulai panas, ya. Tanahnya itu sudah mulai panas karena teriknya matahari. Minad duha, dan ini di waktu duha, ini di waktu duha. Kemudian salatut tarawih, dan disebut kenapa juga dengan qiyamul ramadan, wa ya 20 rakaat fi kulli lailatin minal layali ramadan, dan rakaatnya berapa? 20 rakaat setiap malam di malam-malam bulan Ramadan. Yusalli kulli raka'ataini bitaslima, dan ini salatnya 2 rakaat dengan 1 salam. Dan waktunya baina salatil isya wa salatil fajri, antara salat isya dan salat fajar waktunya. Wa tusalli qabla al-witir, dan salatnya sebelum witir, dan salatnya sebelum witir. Melaksanakan salat tarawihnya ini sebelum witir. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan, ya, tasdiqan bi annahu haq, yang meyakini bahwasanya itu adalah suatu hak, suatu perintah, wa ihtisaban, dan mengharap ikhlasan lillah, mengharap akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi taala, ghufirallahu ma taqaddama min dambihi, maka ia akan diampuni dosa-dosanya apa yang telah lalu. Dan diriwayat Imam Bukhari dan Muslim dengan lafadznya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid datal laila fa shalla bi salatin nas. Suatu hari, ya, suatu ketika Nabi sholat di masjid, ya, di malam hari. Kemudian orang-orang juga ikut. Summa shalla minal qabila faqasrun nas. Kemudian banyak orang-orang yang datang, ya. Banyak orang-orang yang datang untuk melaksanakan sholat.
thumma ijtama'u min al-laili tsalisa aw rabi'a falam yakhruju ilaihim. Kemudian yang ke malam yang ketiga dan keempat, banyak, semakin bertambah banyak orang yang melaksanakan sholat bersama Rasulullah, melaksanakan sholat tarawih maksudnya di sini. Maka Rasulullah SAW tidak keluar, ya. Maka Rasulullah tidak keluar. Ketika sudah menjelang subuh, ya, Rasulullah bersabda, "Qad ra'aitu alladhi sana'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufrada 'alaikum." Aku udah tahu apa yang kamu lakukan, dan aku tidak ada yang menghalangi diriku untuk keluar menemui kalian, kecuali aku merasa khawatir jika sholat tarawehnya ini akan menjadi suatu kewajiban bagi kalian. Nah, dan ini ketika di bulan Ramadan. Jadi kenapa Rasulullah tidak keluar di malam ketiga dan keempatnya, dikhawatirkan ini akan menjadi suatu hal yang wajib ini. Maka beliau tidak keluar. Ini. Dan karena ini dianggap sunnah, bukan wajib hukumnya. Hada mimma syarahna kafena fi hada dars. نواصل درسنا إن شاء الله فيما بعد. تختم بحمد الله، الحمد لله رب العالمين، سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.